Selamat datang di Sanggar Srikandi Jalan-Jalan. Nah, di samping saya ini ada teman saya. Nah, kali ini kita akan mengunjungi tempat yang menyumbang blue carbon yang sangat besar. Nah, untuk masuk ke daerah ini kita harus bayar retribusi agar supaya tempat ini terus terjaga. Udah ya, udah siap kan? Kalau nggak dikasih menggigit ya. Apa? Saat ini saya sedang berada di kawasan wisata hutan mangrove di Langsa, Kabupaten Aceh Timur. Nah, sebagaimana kita ketahui, manfaat dari mangrove ini adalah salah satunya itu adalah mengatasi krisis iklim. Nah, mangrove ini dapat menciptakan blue carbon yang itu bisa menyerap karbon dioksida. Nah, pentingnya merawat dan merehabilitasi mangrove ini karena sebenarnya mangrove ini adalah merupakan sumber mata pencarian bagi masyarakat pesisir. Nah, sudah kita ketahui bahwa mangrove ini tempat ikan maupun kepiting bertelur di mangrove tersebut. Ketika mangrove ini habis, maka mata pencarian masyarakat pesisir tentunya akan berkurang. Sangat bermanfaat mangrove ini. Nah, terkadang orang yang nggak mengerti manfaat mangrove ini sering ditebang, sering dibuat dijadikan arang, dan itu sangat merugikan kita semua, bukan hanya masyarakat pesisir tapi juga kita semua. Sebagaimana kita ketahui bahwa hutan kita adalah paru-paru dunia. Paru-paru yang menyaring udara bersih yang sama-sama kita hirup. Nah, dengan melakukan konservasi seperti ini sebenarnya dapat berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat di sekelilingnya. Nah, kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah itu sangat luar biasa diperlukan. Karena apa? Dengan kolaborasi tersebut maka kita bisa menciptakan wisata mangrove yang pastinya sangat apik, sangat baik dan sangat terjaga. Nah, harapan kita sebagai masyarakat umum yang paham dengan krisis iklim, yang paham dengan posisi bumi ini yang sedang berbahaya menghadapi krisis iklim, tentunya kita bisa dapat terus merawat mangrove bukan hanya di Kota Langsa tapi juga di tempat-tempat lain di seluruh dunia, terutama di Indonesia, pesisir-pesisir Indonesia yang sangat kritis mangrove-nya. Mari kita berjalan dan kita lihat ke sekelilingnya. Saya mendapatkan bibit mangrove yang siap ditanam dan penanamannya ini sangat gampang. Ketika ini dibuka, tutup ininya, maka tinggal ini ditancapkan ke bawah ke tanah. Kita kebetulan tidak sedang berdiri dekat dengan tanah. Tancapkan ke tanah, maka ini akan tumbuh dengan sendirinya tanpa harus kita siram dan lain sebagainya. Asal air itu tetap tidak dibendung dan air pasang surut itu tetap datang. Nah, inilah cikal bakal mangrove
yang akan meneruskan dari pohon-pohon yang tua. Bibit inilah yang dipergunakan untuk pembibitan mangrove berikutnya. Nah, ini banyak kita temui. Nah, mungkin ini nanti sama pengelolanya juga akan diambil dan untuk dibibitkan kembali. Nah, saya akan berjalan terus ke depan sana. Halo Pak, apa kabar? Baik, Kenalkan, saya Mimi Surbati dari Sanggar Serikandi. selamat datang di taman kita, Taman Mangrove. Oke. Mau nanya-nanya, udah berapa kali Bapak berkunjung di sini? Setiap minggu kita selalu ada di lokasi ini juga, sekali mengunjungi juga gimana perkembangan wisata di sini juga. Oh. Nah, apa kesan Bapak dengan situasi yang ada di lokasi ini? Ada nggak berkeinginan untuk melakukan investasi di daerah Sumatera Utara? Bapak tinggal di mana nih? Di Sumatera Utara. Ada nggak keinginan untuk berinvestasi untuk pengelolaan yang lumayan bagus ya? Iya, Cukup bagus. Kalau Ah. untuk pengelolaannya sudah cukup bagus. Sebenarnya kalau di Sumatera Utara kalau bisa kita kelola dengan baik, hutan-hutan mangrove yang ada di Sumatera Utara, kita bisa mendapatkan income yang juga lumayan juga, seperti ini juga gitu kan. Iya. Kita nggak usah jauh-jauh kemana-mana, di Sumatera Utara kita buat seperti ini juga, Itu. lebih baik lagi gitu, sekaligus tempat wisata dan sekaligus juga sebagai mencagar alam juga. Ya, betul sekali. Padahal untuk hutan mangrove di Sumatera Utara itu cukup besar ya kan? Sangat besar. Kalau di Sumatera Utara itu sangat besar. Jadi kalau dikatakan mana sih lebih banyak hutan mangrove antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara, sepertinya masih lebih banyak Sumatera Utara. Jauh kalau dari Sumatera Utara dengan Aceh, pasti lebih banyaknya di Sumatera Utara, khususnya nanti di pesisir Sumatera Utara itu lebih banyak lagi. Ya, cuman mungkin harus berkolaborasi juga sama pemerintah daerah yang bisa gimana caranya untuk mengelola hutan mangrove ini seperti memang peruntukannya. Ya memang harusnya seperti itu, berkolaborasi antara swasta dengan pemerintah daerah. Jadi lebih menginvestasikan lagi ke alam juga. Oke Pak, terima kasih atas ininya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Jangan ngadep sana semua. Kita coba bertanya pada pengunjung ya. Halo ibu-ibu. Ya, apa kabar? Baik Kak. Udah berapa kali datang ke lokasi ini? Hitung. 2 kali lah Kak. Karena jauh. Oh, dari mana Bu? Dari Petumbak. Amplas. Amplas Medan. Wih, dari Medan, wih. Di Medan nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Di Sumut nggak ada. Sayang banget. Ada tapi nggak sebagus ini ya. Iya, Ya. jauh-jauh. Mari jalan-jalan. Apa rasanya? Rasanya ya gitu. Nggak bisa dinikmati aja. Nggak bisa dirasain. Suasana alamnya. Suasana alamnya bagus ya. Bagus Iya, ya. iya. Kalau boleh bertanya Bu, kesannya gimana Bu berkunjung di lokasi ini? Kesannya Menyenangkan, bisa lah menghibur diri, refreshing. refreshing. Nah, biar supaya jangan terlalu penat. Kerjaan ibu rumah tangga kan biasa. Ya, oke. Agak tenang di sini gitu. Jadi ada keinginan lah, ada keinginan tuh balik lagi lah kemari ya. Ya, insya Allah balik lagi. Balik lagi ya. Karena belum dirasain itu mercusuar. Oh, ada mercusuar Ya, di situ ya. kepingin kesana cuman karena umur tidak memungkinkan. Udah di sini aja lah duduk-duduk. Iya. Ya, dinikmati aja. Oke Bu, kami dari Sanggar Serikandi terima kasih atas Oh iya, sama-sama Bu. komentarnya. Iya, Terima kasih ya.
Saat ini saya sedang bersama ASN di salah satu provinsi Sumatera Utara ya Pak ya? Betul. Bapak. Oke. Nah, Bapak tahu dari mana lokasi mangrove ini? Sebenarnya saya tahunya dari sosial media ya Bu, dari Instagram lihat kan setahunya Langsa ini di pesisir nih. Nah, kalau di pesisir otomatis adalah yang disajikan sama Langsa. Ternyata saya lihat di sini ada konservasi mangrove dan yang saya rasa di sini jauh lebih bagus lah tertatanya. Walaupun masuknya memang bayar ya, ada kontribusinya. Tetapi dengan kontribusi segitu saya rasa dengan kebersihannya, dengan mereka membuat jembatan ini tanpa merusak mangrove-nya gitu. Sejauh ini bagus-bagus saja lah. Ya. Selaku ASN ada nggak niatan Bapak ini untuk mengadopsi ini di Sumatera Utara? Karena kita tahu bahwa Sumatera Utara itu sangat banyak hutan mangrove-nya, pesisir mangrove dari sepanjang pesisir pantai timur sampai ke perbatasan Aceh itu mangrove semua. Kira-kira ada nggak berkeinginan untuk menghimbau dari pemerintah daerah mengadopsi untuk ekowisata seperti ini? Kalau kita sebagai warga tentunya berharap ya pemerintah gitu, karena setidaknya mungkin bisa jadi PAD Pemda tersebut gitu. Iya. Tapi kalau memang nggak didukung sama atasan kita mungkin atau bagian pemerintahannya, saya rasa mungkin sulit gitu. Setidaknya ini kan jadi edukasi untuk anak-anak kita, generasi yang akan datang gitu. Mereka tuh hanya mengenal mangrove aja mungkin hanya dari buku bacaan, buku sekolah gitu. Tapi kalau misalnya seperti ini, oh ternyata hutan mangrove ini begini gitu. Seperti ini kan kita bisa lihat, wah ada binatang-binatangnya, terus ada ikan-ikannya yang mereka mungkin tidak tahu gitu. Bayangan mereka tuh hutan mangrove itu mungkin banyak nyamuknya gitu. Merupakan suatu pendapatan asli daerah juga ini sebenarnya, karena mengajarin edukasi mereka, terus kita bisa sambil piknik-piknik di sini kan Bu gitu. Dan tidak jauh lah kalau dari Sumatera Utara, misalnya kemarin kan butuh berapa jam gitu. Kalau seandainya di Sumatera Utara buat seperti ini, saya yakin alangkah baiknya gitu. Dan saya yakin juga mangrove-nya juga akan terawat seperti ini gitu. Betul Pak. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa banyak mangrove yang alih fungsi di Sumatera Utara. Mudah-mudahan dengan contoh yang dibuat oleh pemerintah Langsa Kabupaten Langsa ya, Provinsi Aceh ini bisa mengadopsi pola-pola ekowisata mangrove di Sumatera daerah-daerah Utara, lain ya. gitu. Oke Pak, makasih banyak. Terima kasih banyak Terima Ibu. kasih banyak. Kalian lihat lagi. Nah, kalau ini alur sungai bisa. Ini adalah salah satu jenis mangrove. Kalau di sini disebutkan Nireh Silocarpus granatium. Kita bisa lihat di bawahnya itu akar-akarnya itu. Nah, akar-akarnya yang berjuntai-juntai inilah yang sangat menguat memasuk ke dalam tanah sehingga dia sangat kokoh. Nah, untuk menjadi benteng abrasi ini yang dilakukan, merupakan benteng alami. Benteng abrasi, ketika mangrove itu terpelihara dengan baik, maka abrasi tidak akan terjadi karena mereka punya benteng alami. Selain untuk abrasi, juga akar-akarnya ini merupakan rumah biota laut. Di situ ada kepiting dan ikan-ikan juga bertelur di sini, lalu udang juga ada. Nah, itu yang membuat masyarakat pesisir
bisa menjadi kaya jika mangrove ini tetap dipelihara. Nah, yang sangat miris adalah ketika bukan masyarakat pesisir yang justru merusaknya. Yang merusaknya justru pemilik modal yang memang bukan dari masyarakat tersebut. Tapi pada akhirnya masyarakat tersebut yang menerima imbas dari kerusakan alam ini. Baik itu imbas dari abrasi yang terjadi, baru kemudian mereka harus susah mencari ikan maupun ketam, itu yang terjadi. Nah, ketika alam terjaga, ketika mangrove terjaga, maka kita akan hidup berdampingan dengan hutan, sehingga masyarakat akan makmur, akan hidup akan hidup berkecukupan dengan mengelola hutan yang ada. Tapi ketika hutan ini habis, maka peradaban juga akan perlahan tapi pasti akan habis juga. Nah, himbauan dari Yayasan Sri Kandi Lestari bahwa sama-sama kita menjaganya, sama-sama kita berkolaborasi untuk menjaga dan merawat hutan ini. Mulailah dari sekarang melakukan penanaman di lahan-lahan kritis, sehingga kita akan aman, tentram dalam bumi Indonesia ini. Dan ingat bahwa menjadi tuan rumah di bumi kita itu lebih baik daripada kita menjadi pekerja di rumah kita sendiri. Bisa kita lihat peletakan susunan bangunannya sangat apik dan bentang alamnya sangat terjaga. Jadi cukup baik kalau dikatakan ini merupakan salah satu pengelolaan ekowisata yang terbaik di Indonesia. Nah, kita patut mencontoh ini semua. Oke, kita bisa jalan, lihat ke arah sana, lihat ke sana. Nah, kita dapat melihat di sini melalui ini ada mercusuar. Ayo, bisa ditunjukkan mercusuar yang ada di wisata mangrove ini. Nah, Sumatera Utara ini sangat banyak sebenarnya hutan mangrove-nya, tapi saya melihat belum ada pola pengelolaan yang seperti ini. Nah, mungkin pemerintah daerah bisa studi banding ke wilayah Langsa, jangan hanya cuma studi banding keluar Pulau Sumatera, karena sebenarnya studi banding di sini cukup apik. Jadi bagaimana cara pengelolaan yang baik, yang mendatangkan wisata-wisata sehingga dapat meningkatkan perekonomian dari masyarakat sekitarnya. Nah, ini cukup apik. Nah, Sumatera Utara sangat banyak hutan mangrove yang bisa dikelola seperti ini. Nah, bisalah nanti harapannya pemerintah daerah melakukan pengelolaannya jika bisa lebih baik dari ini. Kita sudah hampir mengelilingi separuh dari lokasi hutan mangrove ini dan kondisinya rata, sama seperti
yang ada di sekeliling ini. Jadi dipenuhi dengan mangrove-mangrove yang ada di sisi kiri kanannya. Nah, ini sangat bagus, sangat cantik. Nah, mungkin ada pembelajaran sedikit bahwa bagaimana di satu daerah, di satu tempat pesisir itu yang mangrove-nya dihabisi. Nah, ada satu wilayah yang berada di Langkat, ketika mangrove-nya dihabisi, satu desa mangrove-nya dihabisi, maka nelayan-nelayannya tidak lagi mendapatkan hasil dari ikan-ikan maupun udang dan kepiting yang ada di dekat-dekat pantai. Karena apa? Karena sebenarnya nelayan Indonesia ini, nelayan kita ini lebih banyak dari nelayan tradisional. Nelayan tradisional itu adalah nelayan yang mempunyai sampan yang hanya bisa berlayar mencari makan itu di dekat-dekat dengan daratan, tidak terlalu jauh, tidak sampai ke tengah lautan, karena memang sampannya kecil dan jaringnya itu tidak harga jaring itu sangat mahal, dan jaringnya itu butuh jaring khusus untuk laut tengah. Nah, lalu ketika mangrove dihabisi di sekitar pesisir, maka yang terimbas adalah nelayan tradisionalnya yang sangat terimbas parah. Nah, salah satu contoh waktu itu ada di desa Kuala Serapuh, bagaimana banyak nelayannya yang beralih fungsi menjadi buruh serabutan, bahkan sampai pergi merantau. Nah, dalam program perhutanan sosial yang mereka dapatkan, akhirnya mereka bisa merehabilitasi hutan mangrove, dan tempo 3-4 tahun berikutnya nelayan-nelayan itu sudah mulai mendapatkan hasil, dan sebagian yang merantau sudah kembali lagi ke desanya dan menekuni pekerjaan awal dia sebagai nelayan tradisional. Nah, yang dulunya ikan udang gala sudah tidak bisa ditemukan lagi, sekarang sudah mulai mereka mendapatkan udang-udang gala. Karena apa? Karena ada sekelompok kecil masyarakat yang melakukan rehabilitasi terhadap mangrove-mangrove di pesisir pantai. Nah, hal itu tidak berlangsung lama karena memang mereka dihadapkan pada cobaan-cobaan yang luar biasa. Sayangnya sebagian pemerintah daerah tidak mendukung dari program-program yang ada di nasional. Kenapa saya katakan begitu? Mereka dapat izin dari pemerintah pusat, izin pengelolaan perhutanan sosial, tapi pada kenyataannya izin itu tidak bisa digunakan sepenuhnya, karena mereka harus kalah dengan pemilik modal yang menanam sawit di sekitarnya, walaupun pemilik modal tersebut tidak memperoleh izin. Nah, harapan kita semua, saya yakin harapan kita semua untuk kita hidup sehat, untuk kita hidup bersinergi, hidup dengan berkelanjutan. Nah, karena ketika hutan habis maka peradaban habis. Harapan kita ke depan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat saling bersinergi untuk pengelolaan menyelamatkan hutan-hutan pesisir. Kami sebagai masyarakat sipil pasti akan mendukung ketika itu untuk program-program untuk penyelamatan bumi ini maupun mensejahterakan. Nah, sekian dulu dan terima kasih.
saya sari. Sarijal ya. Udah lama jualan di sini? Ya udah sekitar 3 tahun. 3 tahun. Lumayan nggak pendapatannya di sini? Pendapatan semenjak Covid ini agak menurun, Bu. Oh, sebelum Covid ya. Sebelum Covid agak lumayan, Bu ya. Karena pandemi itu di mana-mana. Pandemi ya. Jadi kalau dirata-ratakan waktu sebelum Covid sampai berapa? Bisa maksudnya rata-rata Penghasilan. penghasilan per hari gitu ya. Iya. Bisa mencapai sekarang 100.000, 70.000, 50.000 paling apa? Paling rendah ya, minimal ya. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu ya Pak ya, jadi kembali lagi. Ya seperti sebuah gitu ya. Ya, Pak, makasih Pak. Oke, boleh. Adek,